datang di video analisis kaidah kebahasaan. Perkenalkan, nama saya Syabila Amriani, NIM saya 44241030. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis video pidato Prabowo Subianto yang berjudul Pemimpin Harus Bekerja untuk Rakyat. Mari kita kupas tuntas berbagai aspek kebahasaan dalam pidato tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu.
wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Yang pertama, ada pemilihan kata. Mari kita mulai dengan pemilihan kata. Dalam pidato ini, Presiden Prabowo Subianto sering menggunakan bahasa frasa informal seperti saudara-saudara sekalian. Meskipun bisa memperkuat kedekatan kepada audiens, penggunaan kata-kata ini dapat mengurangi kesan formal yang diharapkan oleh dalam konteks resmi. Contoh pemilihan katanya, kata informal, saudara-saudara sekalian, kata yang terlalu repetitif, demokrasi. Kami merekomendasikan agar lebih banyak variasi dalam pemilihan kata digunakan untuk meningkatkan kejelasan dan daya tariknya. Yang kedua, ada susunan kalimat. Selanjutnya, mari kita lihat susunan kalimatnya. Pada umumnya, kalimat dalam pidato ini panjang dan kompleks. Hal ini bisa membingungkan para pendengar. Contoh susunan kalimat. Kalimat yang terlalu panjang dapat diubah menjadi kalimat yang lebih singkat dan jelas. Tanda baca yang seringkali tidak digunakan dengan tepat. Menjaga kejelasan kalimat-kalimat sangat penting untuk memastikan pendengar memahami pesan yang telah disampaikan. Selanjutnya ada konsistensi dan kesopanan. Konsistensi, pidato ini berfokus pada tema kedaulatan rakyat dan kolaborasi. Namun, penyampaian tema ini bisa lebih terstruktur agar fokus lebih jelas. Dalam hal kesopanan dan etika, pidato ini tampak sopan. Namun beberapa frasa terkesan optimisnya bisa terlihat kaku. Pemakaian istilah kolaborasi dan persatuan patut diapresiasi karena menunjukkan etika komunikasi yang baik. Yang keempat, ada gaya bahasa dan penggunaan bahasa formal. Berlanjut kepada gaya bahasa, Prabowo Subianto menggunakan gaya bahasa
emotif, dan retoris yang dapat menarik perhatian audiens. Namun, terkadang gaya ini bisa terlalu berlebihan. Pertanyaan retoris yang lebih sedikit akan membantu menjaga fokus. Penggunaan bahasa formal dalam konteks resmi sangat-sangat diperlukan. Beberapa istilah sehari-hari sebaiknya dijelaskan atau dihindari agar lebih dapat dipahami oleh semua kalangan. Koherensi dan keterlibatan. Mari kita bahas koherensi dan keterlibatan. Meski ada konsistensi tema, transisi antar kalimat dan ide seringkali terasa mendadak. Penyusunan poin perlu lebih sistematis untuk menjaga alur pemikiran. Keterlibatan pembaca bisa ditingkatkan dengan memberikan contoh konkret atau ajakan untuk berpartisipasi dalam gagasan yang disampaikan. Selanjutnya, ada penegasan dan inovasi. Video ini menegaskan pentingnya kepemimpinan dan perwujudan cita-cita demokrasi. Tetapi, inovasi atau usulan konkret untuk mencapainya tidak cukup jelas dan rinci. Memperkenalkan langkah-langkah spesifik atau contoh sukses dapat memberikan kekuatan lebih pada argumen yang dibuat. Yang kelima, ada koherensi dan keterlibatan. Mari kita bahas koherensi dan keterlibatan. Meski ada konsistensi tema, transisi antar kalimat dan ide seringkali terasa mendadak. Susunan poin-poin secara sistematis, contoh konkret agar audiens lebih terlibat. Selanjutnya ada penegasan dan inovasi. Dari segi penegasan dan inovasi, pidato ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan. Namun, misi konkret untuk mencapainya tidak cukup jelas. Menyampaikan langkah-langkah spesifik atau sukses yang relevan dapat memberikan kekuatan lebih pada argumen. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, video ini memberikan pesan yang kuat untuk mengenai kepemimpinan dan kedaulatan rakyat. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, yaitu pemilihan kata, struktur kata, penggunaan bahasa formal, dan koherensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat untuk memperbaiki teknik komunikasi di masa depan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih sudah menonton.